Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to pembelajaran jarak jauh. Hai anak-anak sekalian, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kita semua diberi kesehatan yang terbaik. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan materi pada bab bangun ruang sisi lengkung, yakni di sini Ustazah akan menjelaskan tentang unsur-unsur, sifat-sifat jalin-jalin, rumus luas permukaan, dan rumus volume tabung. Ingat, materi ini khusus untuk kelas 9 ya. Bersama saya, Samiyawati. Adapun landasan Al-Quran terkait materi bangun ruang sisi lengkung adalah terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 110, yang dimana artinya bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, maknanya adalah bangunan-bangunan yang didirikan akan senantiasa berbentuk bangun ruang, di mana setiap bangunan yang dibuat senantiasa harus dilandasi dengan ketakwaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat mengetahui definisi dari tabung. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat dari tabung. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui bentuk dari jalin-jalin tabung. Nah, yang keempat, kalian mampu menentukan rumus luas permukaan dan volume tabung. Dan yang kelima adalah kalian mampu menghitung perbandingan antara volume tabung akibat dari perubahan jari-jari. Nah, di sini Ustazah membagi 3 peta konsep. Yang pertama, definisi unsur dan sifat serta jaring-jaring itu saya anggap dia poin pertama. Kemudian, poin kedua adalah luas permukaan dan volume tabung itu sendiri. Dan yang ketiga, itu adalah perbandingan volume tabung akibat perubahan jari-jari. Nah, tabung biasa dikenal dengan istilah silinder, adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang sama. Jadi ada 2 bentuk lingkaran yang sama dan sejajar serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi ada 3 bentuk ya, lingkaran atas, lingkaran bawah, kemudian diselimuti dengan bentuk persegi panjang. Oke, itu yang dinamakan dengan tabung. Mantap.
Selanjutnya, adapun unsur-unsur dari tabung, jika kita perhatikan gambar berikut. Jadi, ada dua bentuk lingkaran, atas dan bawah, kemudian diselimuti oleh persegi panjang. Nah, lingkaran di atas ini dinamakan dengan tutup tabung. Nah, lingkaran di bawah dinamakan dengan alas tabung, sedangkan bentuk yang bertegak ini dinamakan selimut. Selanjutnya, dari titik pusat yang berwarna merah ke garis luar tabung itu dinamakan dengan jari-jari, sedangkan garis yang melalui titik pusat seakan-akan membagi dua bentuk lingkaran tersebut dinamakan dengan diameter. Nah, antara titik pusat tutup tabung dengan titik pusat alas tabung itu dinamakan dengan tinggi. Ya, seperti ini ilustrasinya. Ini alas, kemudian dinamakan selimut. Oke. Ini ya dinamakan jari-jari, kemudian ini dinamakan tinggi, kemudian ini dinamakan diameter. Nah, seperti itu ya ilustrasinya. Nah, di mana jari-jari ini kita simbolkan dengan huruf R. Kemudian tinggi kita simbolkan dengan T. Selanjutnya diameter kita simbolkan menjadi D. Adapun sifat-sifat tabung, yaitu pertama, bidang atas dan alas membentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama, yakni R. Yang kedua, tinggi tabung adalah jarak antara titik pusat lingkaran alas dan titik pusat lingkaran atas. Nah, ini dinamakan dengan T atau tinggi. Kemudian yang ketiga adalah panjang selimut merupakan keliling dari sisi alas atau sisi atas ya. Ini ya. Ini maksud. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai jaring-jaring. Nah, yang dinamakan jaring-jaring ketika ada bangun sebelum membentuk suatu bangun ruang, maka ada yang dinamakan pendasinya ya. Bangun awalnya. Nah, seperti ini mungkin ilustrasinya. Jadi ada dua lingkaran yang berada di pas pertengahan antara persegi panjang tersebut, atau berada di samping kanan dan samping kiri, atau berada di samping kiri dan pertengahan. Nah, yang salah itu ketika misalkan ada lingkaran berada di samping kanan atau kiri, kemudian yang satunya terletak di tengah-tengah. Nah, itu atau di pinggir ya. Nah, itu berarti dia akan membentuk jaring-jaring yang salah. Betul sekali. Selanjutnya, sekedar info bahwa bentuk atau simbol pi ini dinamakan pi. Nah, nilai pi itu adalah 22/7 atau kalau kita tulis secara manual itu 3,1428571429. Nah, bagaimana nih cara mencari jari-jari? Dengan cara R sama dengan diameter dibagi 2. Nah,
Bagaimana cara mencari diameter? Itu gampang, sisa dikali. Jadi 2 kali jari-jari. Nah, apabila dua rumus sebelumnya kita sudah kuasai, maka untuk menyelesaikan soal dalam bentuk luas permukaan tabung itu lebih mudah lagi ya. Nah, seperti ini. Adapun rumus luas selimut tabung yakni 2πRT. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2πR kali R tambah T. Sedangkan luas permukaan tabung tanpa tutup adalah PR kali R tambah 2T. Nah, sebagaimana contoh, di sini dibahasakan hitunglah jari-jari tabung jika luas selimutnya adalah 3080 cm pangkat 2 dan tingginya 35 cm dengan pi sama dengan 22/7. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan baik-baik. Diketahui rumus luas selimut tabung adalah 2πRT. Nah, karena diketahui luas selimut tabung, maka kalian langsung substitusi masuk. Nah, kita tulis 3080 cm kubik sama dengan 2 kali 22/7 kali R kali 35 cm. Selanjutnya, angka 35 ini bisa dibagi dengan 7, yakni kita peroleh angka 5. Setelah itu, kita kalikan semua. 2 kali 22, 44. Lalu kita kali 5, hasilnya 220 cm kali R. Lalu kita tukar tempat menjadi 220 cm kali R sama dengan 3080 cm kubik. Yang dicari adalah nilai R-nya. Maka R sama dengan 3080 cm kubik dibagi 220 cm. Nah, kita coret cm-nya sehingga tersisa 1. Nah, kemudian 3080 kita bagi 220 menghasilkan 14 cm. Nah, itulah jari-jarinya yakni 14 cm. Selanjutnya, hitunglah luas permukaan tabung jika jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 8 cm. Jadi rumusnya adalah luas permukaan tabung 2πR kali R tambah T. Jadi pi-nya 22/7. Oke, kita ganti R-nya, kita ganti pi-nya, kita ganti T-nya. Nah, setelah itu, 7 dengan 7 kita coret. Oke, jadi sisa 2 kali 22 itu 44, kemudian 7 cm tambah 8 cm itu hasilnya 15 cm. Lalu kita tinggal kali, hasilnya adalah 660 cm pangkat 2. Selesai. Mudah bukan? Oke deh. Oke, contoh selanjutnya. Hitunglah luas permukaan tabung tanpa tutup. Ingat, tanpa tutup. Jika jari-jari alasnya 14 cm dan tingginya 3 cm dengan pi-nya 22/7. Nah, karena rumus luas permukaan tanpa tutup, jadi kita tulis PR kali R tambah 2T. Ganti nilai R, ganti nilai P, ganti nilai T. Selanjutnya, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Jadi 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 7 itu 13. Selanjutnya 14 kita coret dengan 7, 14 bagi 7 itu 2. Berarti 22 kali 2 itu hasilnya 44, kemudian 44 kali 13 itu hasilnya 572 cm pangkat 2. Selesai. Ya, seperti itu. Nah, adapun volume tabung itu adalah
volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi, yang dimana luas alas yang dimaksud adalah berbentuk lingkaran, yakni V kali L pangkat 2 kali T. Jadi ini rumusnya ya. Nah, contohnya adalah sebuah tangki berbentuk tabung mempunyai tinggi 2 meter dan diameternya 70 cm. Berapa air yang dapat ditampung tangki jika 1 meter pangkat 3 mempunyai kapasitas 1000 liter air? Nah, nilai Pi-nya yang digunakan adalah 22/7. Oke, diketahui diameter tangki 70 cm, kemudian jari-jarinya 70 bagi 2. Hasilnya adalah 35 cm. Kemudian tangki dari 2 meter kita ubah menjadi cm ya. Oke, karena rumus volume tangki adalah Pi S pangkat 2 kali T, maka kita masukkan 22 kali 35 pangkat 2 kali 200, itu menghasilkan 22 kita kali 1225 cm pangkat 2 dikali 200 cm dibagi 7 ya. Itu akan menghasilkan 770.000 cm pangkat 3. Seperti itu. Nah, setelah kita dapat tadi volume tangki 770.000, ingat yang kita cari adalah liter. Jadi kita harus ubah satuannya dari cm pangkat 3 kita ubah menjadi desimeter pangkat 3, maka itu harus dibagi 1000. Nah, sekarang coret kidolnya sehingga tersisa volume tangki 770 desimeter pangkat 3. Ingat 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter, sehingga kita ubah menjadi volume tangki 770 liter. Jadi kapasitas volume tangki adalah 770 liter. Selanjutnya adalah menghitung perbandingan volume tabung akibat dari perubahan jari-jari. Jadi sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 100 cm. Untuk V 22/7, hitunglah volume tabung tersebut jika panjang jari-jarinya menjadi 2 kali panjang jari-jari semula, atau 1/5 kali panjang jari-jari semula. Oke, jadi kita ubah berapa jari-jarinya ketika dia 2 kalinya gitu ya. Oke, next. Oke, saya lanjut saja. Oke, jadi anggaplah R pertama adalah 7 cm, kemudian tinggi 100, Pi-nya 22/7. Oke, kita masukkan di rumus volume. Oke, caranya sama, sehingga kita dapat volumenya 15.400 cm pangkat 3. Setelah itu, kita masukkan di poin 2 kalinya ya. Karena jari-jari 2 itu sama dengan jari-jari pertama. Nah, untuk bagian ininya 1/5 kali ya. Nah, kita bandingkan. Oke. Karena kita minta 2 kalinya, maka kita tulis volume 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali volume pertama. Jadi volume pertama kita dapat 15.400. Nah, dikali 4 itu hasilnya adalah 61.600 cm pangkat 3. Nah, bagaimana seandainya dia 1/5? Jadi kita tulis volume 3 itu adalah 1/5 pangkat 2 kali volume pertama. Jadi caranya mirip dengan volume kedua ya. Jadi itu sini 1/25 kali 15.400. Nah, kita bagi menghasilkan 616 cm pangkat 3.
saja baik anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.